يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sekalian, pada pagi hari ini insyaallah sampai menjelang siang kita akan membaca buku Ya Allah Ampuni Aku. Kita semua yakin, seyakin-yakinnya tidak ada orang baik yang tidak memiliki masa lalu yang buruk. Jangankan kita, Nabi aja, Nabi Adam alaihissalam punya masa lalu yang buruk. Ya, sampai akhirnya diterima taubatnya oleh Allah karena terus mengadu Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nabi Musa alaihissalam punya juga masalah. Nabi Yunus, bahkan antum semua paham hadis syafa'ah ketika orang datang kepada Nabi siapa pertama menolak. Saya punya kesalahan yang mungkin Allah tidak akan mengampuni. Begitu juga kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Ibrahim, sampai akhirnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Permasalahan utama memang kita tidak dituntut untuk tidak pernah bersama. Yang dituntut oleh Allah bagaimana kita itu bertobat dari kesalahan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Laula tudnibun," seandainya kalian tidak bisa berbuat dosa, seandainya kalian tidak terjatuh ke dalam dosa, la dhahaballahu bikum, Allah akan lenyapkan kalian. Wa la jaa biqaumin, dan Allah akan datangkan kaum yudnibun, bisa berdosa. Thumma yastaghfiruna Allah, kemudian minta ampun kepada Allah. Fa yaghfirullahu lahum, Allah ampuni. Jadi seandainya di muka bumi ini tidak ada yang berbuat dosa, Allah akan lenyapkan, ganti kaum yang bisa berdosa. Itu. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita buka bab yang pertama, hakikat taubat. Kalau memang yang dituntut oleh Allah
pertama, hakikat taubat. At-taubah dari kalimat taub yang artinya adalah kembali. Kembali, awalnya dia keluar rumah dari perumahan yang tenang indah menuju ke tempat yang sangat berbahaya, sangat dimurka oleh Allah, kemudian kembali lagi ke rumahnya. Itu taubat. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin, beliau menurunkan satu hikmah yang dipetik dari seorang alim, yaitu orang yang memiliki hikmah yang diajarkan oleh Allah. Hikmah orang taubat dengan berbagai macam kesalahan diumpamakan seperti anak yang diusir oleh orang tuanya karena berbuat kedurhakaan. Setelah keluar, dia meyakini di sana ada berbagai macam kenikmatan, keindahan. Ternyata apa yang dia bayangkan selama ini tidak dia dapatkan. Akhirnya kembali ke rumah. Ternyata kasih sayang ibu tidak bisa dibayar di luar dengan apapun. Ketenangan bersama Allah tidak akan bisa diganti dengan ketenangan dia, kepuasan dia dengan maksiat itu semua. Akhirnya dia ditutuplah pintunya karena dia ibunya sudah murka. Akhirnya sang anak durhaka tersebut yang sudah mulai menginjakkan permadani taubat merengek-rengek mengetok pintu sambil menunjukkan tangisan yang ikhlas, penyesalan yang tulus, hingga meletakkan meletakkan pipinya tidur di ambang pintu. Akhirnya sang ibunya kasih dibukakan, lalu disuruh masuk sambil mengingatkan, benarkah anakku, di luar sana yang kamu cari berbagai macam kesenangan, kepuasan dengan melanggar saya tidak kamu dapatkan. Kasih sayang saya lebih dari itu semuanya, perhatian saya lebih dari itu semuanya. Asalkan kamu sekarang menyadari taubat, maka kembalilah masuk. Seperti itulah Allah mempersilahkan hambanya yang selama ini berbuat dosa. Tidak ada kata pintu tobat yang ditutup selagi mau belum ambil kita dan matahari belum terbit dari barat. Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir. Allah akan terus menerima taubat hambanya selagi nyawa belum ditenggorokan. Rasulullah SAW juga menegaskan, Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam tatlu'i syamsu min maghribiha, selagi matahari belum terbit dari barat. Allah terus membuka pintu. Bahkan Allah lebih sayang ketimbang ibu kepada anaknya, sehingga Allah memberikan satu pressure buat kita semua. Qul, katakan Muhammad, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hambaku yang telah mengotori dirinya dengan kezaliman dosa nista, la taqnatu min rahmatillah, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Hadirin sekalian, Allah juga memerintahkan kepada kita, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian seluruhnya wahai orang mukmin, la'allakum tuflihun. Jami'an, Pak, saya ingin tanya kepada antum, jami'an ini kembali kepada dosa atau pelaku dosa? Wa tubu ilallahi jami'an, wahai orang yang beriman, bertaubat
dosa. Artinya Allah tidak memilah-milih dalam menerima taubat seorang hamba macam dosa apapun, termasuk syirik, termasuk kufur, apalagi membunuh, apalagi minum khamr, apalagi narkoba, apalagi berzina, sampai Allah mengatakan wa tubu ilallahi jami'an tanpa pengecualian. Makanya maksud firman Allah, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, Allah tidak akan mengampuni dosa syirik kalau sampai mati belum bertaubat. Kalau bertaubat sudah enggak. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, istilah taubat. Antum lihat halaman 2, taubat adalah menyesali dosa-dosa masa lalu, bertekad untuk tidak mengulanginya, memperbaiki kewajiban yang telah disia-siakan, menunaikan hak-hak orang lain yang terkait dengan harta benda, menguruskan badan yang gemuk dari harta haram kalau bisa kurus, dan harta syubhat dengan kesedihan dan tangisan. Kalau antum setiap hari menangis, menyesal, yakin Pak, kurus. Makanya kalau orang itu taubat gak kurus, masing-masing perlu dipertanyakan taubat. Kecuali memang badannya gak bisa dikurusin, dia aja mental ya. Tapi kalau bisa, karena memang realitas menunjukkan orang itu kalau dirundung kesedihan, penyesalan atas suatu perkara dunianya Pak, itu perusahaannya ambruk, bangkrut sampai kurus, iya kan? Kurus. Apalagi antum menghadapi kebangkrutan akhirat, harusnya lebih apa? Lebih kurus. Kalau sekarang perusahaan antum ambruk, bisnis antum bangkrut, kekayaan hilang habis, istri juga pergi, ya. Kira-kira kurus ya? Saya temui orang-orang yang dulu bergelimang harta sukses, kemudian dia mengalami kebangkrutan, kurus. Masya Allah, kalau antum bangkrut akhirat harusnya lebih kurus. Oleh karena itu taubat kita ini perlu taubat kembali, kata para ulama. Taubat kita perlu kita bertaubat dari taubat itu, karena nggak benar taubatnya. Taubat yang benar tidak seperti itu. Taubat yang benar tidak mungkin kondisinya setelah taubat tidak baik. Kondisi yang taubat yang benar tidak mungkin tidak memiliki rasa takut kepada Allah. Taubat yang benar tidak mungkin dia tidak menangis, menyesal ketika diingatkan maksiatnya. Makanya tanda-tanda taubat itu ada 3. Setelah taubat kondisinya semakin baik, selalu tumbuh, berkembang biak, berkembang pesat ketakutan dia kepada Allah, dan yang ketiganya tidak kalah pentingnya, ketika teringat maksiat dan dosanya nangis. Ya Allah Pak, jangankan sekarang dicintakan, baru diisyaratkan saja udah, Masya Allah, tunduk lemes. Makanya Rasulullah memberikan satu perumpamaan, karena konsekuensi taubat itu akan mendatangkan cinta yang tinggi kepada Allah. Tanda cinta apa Pak? Hendaknya engkau benci, kembali kepada kekufuran, kembali kepada pelanggaran, sebagaimana kamu benci dilemparkan di dalam api. Kira-kira kalau antum ingin kembali ke maksiat, itu lebih mendingan kamu dilempar kembali ke api.
Itu. Makanya ketika salah satu ahli ibadah Bani Israil tergoda dengan maksiat, dia coba tes, wahai syahwatku, kalau kamu tahan dengan api dunia, silahkan cicipin api akhirat. Jarinya dibakar satu-satu sampai akhirnya lepas terakhir, syahwatnya gak keluar sama sekali. Apa kata dia? Wahai nafsuku, bagaimana kamu bisa tahan dengan api akhirat? Baru api dunia saja kamu sudah tidak tahan. Padahal api akhirat 70 kali lipat api dunia, dan masing-masing punya ciri khas. Seperti yang dikatakan oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Dengan demikian, menunaikan hak-hak orang lain. Taubat adalah menyesali dosa-dosa masa lalu, bertekad untuk tidak mengulanginya, memperbaiki kewajiban yang telah disia-siakan, menunaikan hak-hak orang lain yang terkait dengan harta benda, menguruskan badan yang gemuk dari harta yang haram dan harta yang syubhat dengan kesedihan dan tangisan sehingga badan tinggal tulang belulang, kemudian tumbuh daging baru dari harta yang halal, badan merasakan perihnya ketaatan sebagaimana dulu merasakan kelezatnya maksiat. Jadi diganti. Dulu tiap hari kalau malam di kafe-kafe, sekarang bersimpuh menangis di atas sejadah dibandingkan malam. Dulu setiap harinya telinga ini hanya dimasukin musik dan musik. Sekarang setiap hari diperdengarkan Al-Quran. Walaupun capek, walaupun perih, tahajud untuk bangun malam berat, dia perangi, dia lakukan untuk mengganti dulu bersenang-senang di atas kelezatan maksiat. Mudah-mudahan ada tukar tambah. Kalau nggak ada tukar ganti rugi kan, tukar tambah, ya. Jadi mendingan antum ada ganti rugi, ya. Dan hebatnya Allah, Pak, antum salah 50 tahun, Allah ampuni, tidak nunggu juga 50 tahun. Rahmat loh. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a. Di antara rahmat Allah, antum salah 50 tahun, gak nunggu, hapus selesai 50 tahun. Kalau Allah memperlakukan timetable waktu tobat sebagaimana kamu dulu salah 50 tahun hambaku, kamu akan bisa saya ampuni setelah ibadah 50 tahun. Nah, makanya setan itu kerasnya di sini, Pak. Dia goda orang puluhan tahun diampuni Allah semalam. Makanya ketika iblis sesumbar, demi izzatmu ya Allah, selagi hanya dikandung badan, aku akan terus sesatkan. Tapi izzatika la'uwiyannahum ajma'in. Dalam firman Allah sama, demi izzatmu aku akan sesatkan seluruhnya. Apa balasan Allah di dalam hadis qudsi tersebut? Wahai iblis, aku akan ampuni terus selagi mereka istighfar. Oh, apa nggak kesel iblis? Masya Allah. Makanya pikir yang paling direcokin iblis itu istighfar. Antum tanyakan kepada diri antum sendiri, berapa kali sehari istighfar? Iya. Dan ibadah-ibadah yang mudah ini sering lupa kita. Contoh aja, Allah Rasulullah menegaskan, man qala subhanallah wa bihamdihi marratan urisat lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah wa bihamdihi sekali, ditanamkan satu pohon kurma di surga. Pertanyaannya, antum datang dari rumah ke sini tadi baca subhanallah berapa kali? Lupa. Lihat kalian
macet. Ada astagfirullah, astagfirullah. Nggak butuh antum baca istighfar 1000 kali Pak, nggak butuh 1 nasi piring. Antum membaca subhanallah wa bihamdihi umpamanya 2000, baterai antum nggak habis untuk bersuara. Tapi masya Allah, itu makna yang direcokin setan, apalagi istighfar. Dan itu semua Pak, zikir-zikir yang berpahala besar. Diset oleh Rasulullah, lafadznya cuma membutuhkan 1 detik. Antum coba baca istighfar berapa detik? Lihat pantong. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lepas. Antum baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. 1 detik. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 1 detik. Kok antum sampai gak masuk surga kebangetan ya? Itu setan. Memang dilupakan. Sehingga tidak sekalian di antara sekian cara setan untuk menyesatkan kita adalah taghfilul insan, melupakan. Makanya di sini Al-Quran berfungsi tanbihul ghafilin, mengingatkan, tadzkir, supaya kita kembali kepada Allah. Wattabi' sabila man anaba ilaihi, ikutilah orang yang selalu kembali kepada Allah. Ya, hadirin sekalian, hakikat taubat sekarang. Taubat berawal dari perbuatan hati sebelum lisan, dengan cara merenungkan indahnya surga dan dahsyatnya neraka. Itu dulu. Jadi taubat itu berawal perbuatan hati. Coba antum ketika berbuat dosa, ya Allah, saya akhirnya nanti kalau di neraka gimana ya? Setelah itu kita bayangkan nilai neraka lewat petunjuk Allah dan Rasulullah, lewat hadis-hadis dan ayat-ayat. Coba bayangkan, inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aban labithina fiha ahqaba. Itu sudah cukup memberi kita cerita. Inna jahannama kanat mirsada. Apalagi kita gandengkan dengan penjelasan hadis Rasulullah. Kata Rasulullah, yu'ta bi jahannam, neraka jahannam didatangkan, wala sab'una alfa zimamin, memiliki 70.000 kendali, wa likulli zimamin yajurruha sab'una alfa malakan, setiap satu kendali diseret 1 malaikat. 70.000 malaikat, 1 kendali. Padahal malaikat 1 aja gepek gunung Semeru itu habis kok, itu habis. Nah, malaikat Jibril nawari Muhammad, wahai Muhammad, gimana kalau gunung yang besar itu saya tumpahkan kepada orang-orang Taif? Ini inna jahannam waji'a yawmaidin bi jahannam yawmaidin yatadhakkaru al-insanu wa anna lahu dhikra. Waji'a yawmaidin bi jahannam, ketika itu jahannam didatangkan. Allah bisa. Berarti alamnya Allah itu alamul akhirah memiliki 70 kendali, 70.000 kendali, masing-masing kendali diseret 70.000 malaikat. Allahu Akbar. Itu berarti innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minat tsumma lam yatubu falahum 'adzabu jahannam wa lahum 'adzabul hariq. Memberatkan. Antum ingat ketika Allah menyiksa seorang hamba, kullama nadijat juluduhum, ketika kulitnya sudah matang terkelupas, Allah balikkan lagi
dibakar lagi, dan seterusnya. Lalu antum renungkan indahnya surga. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abarika wa ka'sin min ma'in. Nanti di surga dikelilingin pembantu anak-anak kecil yang terus kecil. Kenapa Pak? Pelayan kita nanti anak kecil, karena bawaannya anak kecil itu 3 minimal, gak pernah bosan kerja. Antum suruh apa aja lari-lari ambil ketawa-ketawa, dan selalu terginas dan dipandang menyenangkan. Dia nuangin gelas kita, cangkir kita. Apakah teh poci? Enggak. Apakah yang dituangin sekarang kopi luwak? Lebih dari itu apa? Khomer yang tidak memabukkan dan tidak bikin muak. Bahkan aromanya ada yang aroma minyak kasturi, khitamuhu miskun wa fi dzalika falyatanafasil mutanaffisun. Ada yang aromanya lebih lagi Pak, apa? Kapur barus. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kanizatuha kafura 'aynan yashrabu biha 'ibadullahi yufajjirunaha tafjira. Jadi nanti ada khamr yang aromanya minyak kasturi, ada yang aromanya kapur. Kata Allah tadi, yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi akwabin wa abarika wa ka'sin min ma'in la yusaddauna 'anha wa la yuzifun. Gak bikin pusing itu khabarnya, dan gak bikin muntah mual. Makanya peminum khamr kalau sampai mati tidak bertobat, seandainya nanti dia masuk surga, selamanya nggak pernah dikasih khamr ke surga. Masya Allah. Makanya kita ingat. Lalu dilanjutkan, kemudian menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Jadi hadirin sekalian, taubat itu diawali dengan perbuatan hati, mulai merenungkan dahsyatnya neraka, indahnya surga, kemudian menumbuhkan rasa takut kepada Allah, dan meninggalkan apa yang dibenci oleh Allah, dan melaksanakan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga makna taubat yang artinya kembali pada dirinya itu nyata. Sehingga kalau antum sekarang gini Pak, hati antum penuh dengan ingin surga, takut neraka, kemudian takut kepada yang antum maksiati, yaitu Allah. Makanya para ulama selalu mengingatkan, wahai seorang hamba, kalau kamu meremehkan maksiat, ingat supaya kamu tidak terus meremehkan. Ingat siapa yang kamu maksiati. Siapa? Maha besar, maha menyiksa, maha rahman, maha rahim. Allahu Akbar, yaitu yang maha besar yang kita agungkan. Dari situ insya Allah ada titik cerah untuk mulai kembali kepada Allah, yaitu wattabi' sabila man anaba ilaih. Terus kemudian dari sekalian, hukum taubat. Imam Ibnu Qudamah menegaskan wajib bertaubat kepada Allah menurut ijma' para ulama, berdasarkan nas-nas yang ada yang telah saya sampaikan tadi. Di antaranya watubu, perintah watubu ilallahi jami'a, berarti di sini bertaubat itu wajib. Ijma' ulama menegaskan dari setiap dosa yang besar dan yang kecil, yang syirik dan yang bukan syirik, kita diwajibkan bertaubat. Selanjutnya, hadirin sekalian, keutamaan taubat.
Ya, jelas tidak ada kata, tidak ada dosa yang tidak bisa ditobati. Keutamaan yang kita dapati, kita menjadi orang yang terbebas dari dosa sebesar apapun dosa, dan kita bisa sampai kepada maqam al-muqarrabin. Dan Masya Allah, taubat itu ternyata jalannya para rasul, para nabi. Berarti kita telah melalui jalan para rasul, para nabi. Nabi Adam alaihissalam pernah melalui jalan itu. Nabi Musa alaihissalam pernah melalui jalan itu. Dan para rasul, para nabi, para aulia termasuk di sana, bahkan sahabat semua. Saya tanya kepada antum semua, ada sahabat yang tidak punya masa lalu yang buruk? Bisa dihitung dengan jari. Antum lihat bagaimana Umar bin Khattab masa lalunya. Bagaimana sahabat-sahabat yang lainnya, Abbas yang diberikan keutamaan oleh Allah begitu hebat. Keutamaannya setelah para rasul, setelah Rasulullah dijadikan orang yang paling mulia setelah wafatnya Rasulullah. Buktinya Umar bin Khattab ketika istisqa mendatangi Abbas untuk berdoa agar diturunkan hujan. Dulu ketika Rasulullah masih hidup, kami memohon tawassul dengan doanya Rasulullah agar menurunkan hujan. Sekarang Rasul wafat, berdoalah wahai Abbas supaya Allah menurunkan hujan atas kita. Latar belakangnya apa? Rentenir ulum. Abu Sufyan latar belakangnya kayak apa? Khalid bin Walid latar belakangnya kayak apa? Tapi semuanya menjadi manusia. Berarti berbanggalah wahai orang-orang yang bertaubat, antum sekarang sedang meniti di jalan yang pernah dilalui oleh para rasul, para nabi, para sahabat mulia Rasulullah SAW. Begitu juga faedah daripada taubat, melancarkan rezeki ternyata. Antum lihat surat Hud juga disebutkan, surat Nuh juga disebutkan. Surat Hud, wa ya qaumi istaghfiru rabbakum thumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidkum quwwatan ila quwwatikum wa la tawallaw mujrimin. Allah kasih jaminan. Ya, Nabi Nuh juga begitu. Ketika merayu kaumnya, ya, untuk bertaubat, ya, sama. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah kasih, insyaallah, langit hujannya deras tapi nggak merusak. Sekarang banjir, kita ini hujan tiap hari loh Pak. Lihat hasil bumi, surplus atau plus, plus atau minus, minus. Padahal Jawa itu dikenal negeri pertanian, bukan negeri pertanian. Enggak, pertanian. Tapi kenapa? Karena nggak barokah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, inilah yang tidak ada. Sehingga Rasulullah menegaskan 5 bencana akan menimpa kalian. Aku berlindung kepada Allah supaya kalian tidak menemuinya. Di antaranya, walam yamna'u zakata amwalihim. Inilah yang menjadi pemicu kenapa hujan itu tidak memberkahi kita. Kenapa sekarang ini Allah menurunkan air langit, wa anzalna minas samai ma'an mubaraka, ma'an berkah sebetulnya, tapi sampai di bumi kita tidak berkah. Kata Rasulullah,
tidaklah mereka menghalangi zakat malnya, melainkan Allah akan menghalangi hujan turun dari langit. Kalau bukan karena sayang sama hewan ternak, Allah tidak akan bakal menghujani kalian. Maksudnya hujan yang berkah. Itu aja. Coba saya tanya sekarang kepada antum semua, ramian mana kajian sama layar tancap? Semarakan mana sekarang konser dengan sholatul jamaah? Semangatan mana orang diajak lomba karung, lomba kelereng dengan ke masjid? Dan antum tanyakan kepada orang-orang di sekitar antum di sini yang mengkeramatkan kuburan-kuburan wali-wali, ramian mana makam keramatan dengan kajian masjid Allah, Baitullah? Khusyuan mana orang berzikir berdoa di masjid dengan yang di kuburan? Zamannya wis bolak-balik. Perempuan seneng rambut pendek, laki-laki seneng rambut panjang. Perempuan senengnya kainnya minim-minim, laki-laki malah lebih-lebih sampai isbat. Zamannya bolak-balik. Orang gak korupsi di kantor dituduh aneh. Yang korupsi katanya Masya Allah bagus, solider, dan dia itu sebetulnya orang baik. Yang pengkhianat dikatakan amanah, yang berdusta dikatakan jujur. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah, sayati ala nasi sanawatun, sayati zamanun ala nasi sanawatun khadda'an, akan datang masa pada manusia tahun-tahun penuh penipuan. Yuktamanu bihal kha'in, pengkhianat dikatakan amanah. Wa yukhawwanu bihal amin, orang yang amanah dikatakan pengkhianat. Wa yusaddaqul kadhib wa yukadzdzabus shadiq, yang jujur dikatakan pendusta, yang pendusta dikatakan jujur. Wa yantiqu fihinna ruwaibidah, pada masa-masa itu ruwaibidah menguasai opini. Yang alim, ilmunya mumpuni dikatakan sesat, harus diwaspadai. Tapi Masya Allah, yang jahil, yang jauh dari ilmu dinyatakan tokoh panutan agama. Real gak sekarang? Coba sekarang jadi ustadz itu modalnya apa? Gampang, hanya punya channel agama, jadi selesai. Masya Allah. Bahkan Pak Maaf, pernah ada salah satu mahasiswa Madinah, saya dapat cerita, menghadiri salah satu ustaz besar, kiai besar di Indonesia, gak usah disebutkan namanya. Dia beri buku dengan harapan mudah-mudahan Masya Allah, ini kalau Pak Kiai dikasih dia buku nanti manfaat untuk anak buahnya, santrinya, umatnya, karena dia ceramah di mana-mana. Ternyata apa jawaban sang kiai setelah buku diterima? Mas, dakwah di Indonesia ini gak perlu kita besar begini. Masya Allah, gak perlu kita besar. Iya, karena memang terbiasa modal ceramah cukup dengan daun pepaya. Saya sering istilahkan apa? Dakwah model dalil daun pepaya. Apalagi kultu, itu kultu terserah antum. Mulai terserah saya, 10 menit terserah saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, begitu ceramah bla bla bla. Bapak Ibu sekalian, Masya Allah, saya tadi berangkat ke sini mendapatkan satu pohon pepaya. Saya lihat begitu indah ciptaan Allah itu, Masya Allah. Betapa banyak faedah daun pepaya itu. Dan daunnya saja subhanallah mirip dengan tangan kita. Lihat, ini merupakan satu tanda-tanda kekuasaan Allah yang harus kita renungkan. Apalah yatadabbaruna al-Qur'an. Dan ini merupakan kenikmatan Allah yang maha besar.
la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak. Modal banyak. Nanti mungkin sono modal daun singkong, gitu ya, daun mangga. Nggak perlu kita gede-gede. Makanya kalau antum ceramah di kampung-kampung jadi ustaz, ya model yang monoton, dalil kok seperempat jam itu udah pada jamaah ke alam lain. Antum, iya benar, mantap. Jamaahnya saya pada itu, pengen itu yang ngakak dia. Banyak saya itu gak habis pikir. Memang membenahi umat Indonesia ini susah, sehingga Islam ini sudah masuk dan menjadi agama mayoritas di Indonesia itu sejak abad ke-13. Walaupun sudah masuk ke sini itu sejak abad pertama, ini Hijriah, dan abad ke-7 Masehi. Nah, namun karena pengajaran kurang ngeblak, kemudian gerakan kaum abangan dan sebagian tokoh-tokoh bangsawan itu hanya menjadikan agama sebagai ageman aji. Apa itu ageman aji? Hanya jadi alat sementara. Makanya pemimpin-pemimpin raja-raja Jawa itu enggak menjadi soal pindah agama, yang penting kekuasaan ada di tangan. Inilah yang menyebabkan Islam sudah hampir 5 abad mayoritas, tapi agamanya masih seperti ini. Bahkan menurut penelitian James Baker, salah seorang pemerintah Jesuit dan juga peneliti, orang Muslim yang serius di Indonesia beragama mendekati kemurnian itu 5-10%. Dan yang santri model abangan alias sholat ke masjid dan melakukan berbagai macam ritual-ritual Islam, tapi juga masih mau ritual-ritual adat, ini 30%. Sisanya abangan yang tidak kenal sama sekali apa itu Islam. Bahkan disindir oleh sebagian peneliti daripada juga Islam baju. Islam di Indonesia itu hanya baju berlubang-lubang, kelihatan kulit hidungnya, berdaging animisme. Baju robek-robek, kulitnya kelihatan hidung muda. Antum melihat cek walimah di seluruh Indonesia, yang menjadi utama apa? Adatnya. Agama menjadi formalitas. Antum lihat prosesi pernikahan, syar'inya berapa menit? Gak ada setengah jam. Tapi adatnya Pak, Masya Allah, midodaranya jalan 10 meter 5 jam. Belum gendongan digendong. Oke. Jadi abangan itu ciri khasnya sholat setahun sekali, Idul Fitri, Idul Adha, Jumat seingatnya. Yang penting lancar ngirim Fatihah ke saudaranya yang sudah mati. Itu ciri abangan. Sholat setahun sekali, Jumat yang penting ingat, dan lancar mengirim Al-Fatihah kepada arwah leluhurnya. Makanya ketika imam tahlil merubah surat, kaget mereka. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Baqarah. Kenapa? Karena sudah menjadi
tradisi pengiriman surat Al-Fatihah kepada ibu. Nah, ini perlu penggarapan, perlu taubat. Nah, hadirin sekalian, Masya Allah. Terakhir tentang masalah keutamaan taubat. Pernah di zaman Rasulullah ada seorang perempuan yang dirajam. Memang zina, minta dengan kesadaran datang kepada Rasulullah untuk dirajam. Akhirnya setelah saran Rasulullah untuk bertaubat saja tidak perlu dirajam, tidak diterima oleh wanita tersebut, akhirnya terpaksa Rasulullah rajam. Dalam proses perajaman sampai selesai, ada yang berbicara, itu orang nggak tahu diri, sudah dosa ditutupi Allah, membuka di depan Rasulullah. Celaka itu. Akhirnya Rasulullah SAW mendengar, lalu membalasnya dengan sabdanya, untuk dia di bukunya halaman 10. Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya. Laqad taba, dia telah bertaubat taubatan, satu taubat. Law qusimat baina sab'ina min ahli al-Madinah lawasi'atu, kalau seandainya taubatnya itu dibagi-bagi untuk 70 orang Madinah, akan mencukupi dia untuk masuk surga. Masya Allah. Siapa ahli Madinah, Pak, yang dimaksud Rasulullah? Artinya keutamaan wanita ini sama dengan 70 sahabat. Cuma ini, siapa yang sekarang ini mundur untuk bertobat? Hadirin sekalian, ketahuilah, tidak ada dosa besar karena istighfar, dan tidak ada dosa kecil karena israr. Sehingga kita harus terus ingat, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Takwa itu menghadirkan wal tandur nafsum ma qaddamat, perhatikan kesalahan-kesalahan kamu masa lalu, liqadin, untuk masa depan kita nanti di akhirat. Masya Allah, urutan kita berproses untuk berubah. Yang disebut orang revolusi mental, yang ini benar. Wahai orang yang bertakwa, revolusi mental tanpa takwa nggak mungkin. Kemudian wal tandur nafsum ma qaddamat, koreksi kelemahan-kelemahan masa lalu, liqadin, untuk perbaikan masa yang akan datang demi kemaslahatan akhirat kita. Tandur nafsu ma qaddamat liqattaqullah innallaha khabirun bima ta'malun. Dan takwa kita, Pak, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah oleh Rasulullah, ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kamu di mana saja kamu berada, tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat. Di masjid bertakwa, keluar masjid tidak bertakwa, enggak ada. Ramadan, Masya Allah, khusyuk tunduk bertakwa, keluar Ramadan kurang aja. Ada orang yang bertakwa cuma Ramadan, itu pun 5 hari pertama. Ya Allah, sekarang betul, Pak, ibadah di zaman semula itu semua dilokalisasi, semua dikapling. Orang itu ibadah boleh di masjid saja, orang itu boleh membawa Islam di ceramah saja, orang itu sekarang baik boleh di masjid saja. Nanti kalau di masyarakat udahlah seperti masyarakat umumnya aja, jangan aneh-aneh. Masya Allah. Jadi sekuler itu menciptakan manusia bunglon paling hebat, paling hebat. Kalau antum ingin jadi bunglon, jadilah orang sekuler. Kemana aja berubah warna, bisa merah, bisa kuning, bisa hijau, bisa putih, tergantung pesanan. Persis seperti baju Pontokusumonya Sunan Kalijogo. Katanya di dalam cerita mitos, baju Pontokusumonya Sunan Kalijogo itu berubah warna sesuai dengan keinginan yang melihat. Warna sesuai dengan pesanan yang melihat. Makanya membuat siapa saja yang melihat Sunan Kalijogo pasti jatuh cinta.
yang sekarang terjadi. Orang yang komitmen dikatakan kolot, orang yang tegas dikatakan keras kepala, orang yang sekarang istiqomah dikatakan dablek. Antum bandel banget sih. Yang jujur dikatakan sok alim, iya, sok alim. Yang jenggotnya panjang teroris itu manusia. Semua orang baik itu dikasih titel-titel yang lengkap jeleknya. Tapi sebaliknya orang yang jelek dikatakan baik-baik semua. Pelacur dulu Pak, zaman mbak-mbak kita namanya apa? Begege. Iya kan? Kalau sekarang PSK keren. Kalau zaman mbah kita dulu orang yang mengembangkan riba dikatakan rentenir, lintah darat. Sekarang dikatakan finance. Keren. Finance. Wah, kalau antum sekarang kenalan sama orang menunjukkan kartu nama rentenir, jangan dekat saya Pak. Tapi kalau ditulis finance, apa itu Pak finance? Terus pokoknya ini loh Mas, finance itu musuh duitnya kayak gitu. Udah selesai. Saya penting duitnya oke. Apa aja dikasih jelek nama baik. Khomer. Makanya Rasulullah mengatakan, saya khruju min ummati aqwamun yashrubuna al-khumur wa yusammunaha bighairi ismiha. Dan ini akan sampai kepada yang lain, bukan hanya khamr. Akan keluar dari umat ini sekelompok kaum meminum khamr dan diberi nama bukan namanya. Ya. Coba pakaian pembuka aurat diberi nama apa? You can see. Great. Sementara jilbab dikatakan apa? Batman. Terus apa lagi? Ya Allah banget. Jilbab itu segede itu kayak Dracula. Kayak apa? Ninja Hattori ya. Atau cingkrang kebanjiran. Jenggot panjang kayaknya kambing dua. Subhanallah. Tapi lihat barang-barang jelek sudah lengkap nama baiknya. Acanya itu mana tantang sekarang. Judi dikatakan permainan apa? Mengasah otak. Iya, mengasah kecerdasan. Musik mengasah kecerdasan. Sejak kapan orang pinter cerdas itu gara-gara dengar musik? Tolong tunjukin Pak. Ulama mana yang pinter gara-gara dengar musik? Tolong tunjukin sekarang ini ada Newton, ada ini bulan-bulan. Non muslim aja deh. Tanyain. Nanti kalau antum ketemu di akhirat sebelum masuk neraka. Ya. Ente dulu pinter gara-gara dengar musik apa? Ya cicak rokok. Enggak. Itu hanya pemerintah, hanya membuat barang-barang yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, yang selama ini sudah konotasinya jelek bisa diterima oleh telinga, akhirnya pandangan, akhirnya tindakan. Boleh. Kalau sudah diterima oleh telinga, diterima biasa oleh pandangan, akhirnya diterima cocok oleh tindakan. Muzina. Bahkan nanti pelacuran kan sekarang di model juga ada kompleknya, komplek BSK. Nanti bisa ada SPSI-nya. Karena pekerja, Syarikat Pekerja Pelacuran. Dan sekarang Pak dukun dikatain paranormal, orang pintar. Siapa? Mas, tolong diperhatikan. Di Indonesia ini dukun itu jelek kalau satu tok, bunuh orang, ganggu orang, nyakitin orang. Kalau sekarang dukun bantu saya, ekonomi saya lancar, dapat jodoh, naik pangkat, jeleknya di mana? Makanya inilah yang membuat tidak aneh profesor doktor bisa kena Ki Kanjeng. Iya, Pak.
diterima otak enggak? Orang sekolah susah-susah, sampai profesor doktor, ya Allah, bisa jadi pengikutnya anak nggak sekolah, tuh nggak sekolah. Karena memang orang-orang pintar di Indonesia itu ya dukun. Kan julukannya di Indonesia dukun itu kan dukun, orang pintar, kiai orang normal. Makanya kalau lomba orang-orang cerdas ke dunia, orang pintar dari Jerman pintar bikin kapal selam, dari Amerika pintar bikin peluru kendali, dari Jepang bikin robot canggih, dari Indonesia pintar nyantet. Makanya anak khawatir nih Pak, fakultas fisik di beberapa jurusan universitas negeri ini anak khawatir berubah, fisik fakultas sihir dan perkebunan. Iya, nanti dibikin. Karena politik ruwet begini udah deh, hukum ruwet, politik ruwet, daripada ruwet mendingan dirubah aja dari jurusannya fisik fakultas ilmu sihir dan perkebunan. Mantap gak? Pelanggannya juga banyak kok. Wah enak Pak jadi dukun itu Pak. Air segini 50.000. Itu anehnya. Antum tanya Pak, kalau Bapak minum sendiri sembuh nggak? Jangan ngomong. Saya kunjungan ke beberapa ini tempat keramatan kuburan. Setiap tempat keramatan wali itu selalu ada air karomah. Cuma segini 20.000. Pak, Bapak kalau minum sendiri yakin nggak sembuh? Ya Pak, jangan gitu dong Pak. Nggak yakin. Oh mereka juga sakit di rumah sakit kok. Cuman kan dia itu selalu cari dokter-dokter khusus dan ngasih wejangan, Pak, tolong ya Pak, jaga privasi. Sesama supir bis kota jangan saling mendahului. Sembunyikan. Kalau dokter cerita-cerita kemarin juga si dukun itu berobat Mas di sini itu sakit perut itu. Nggak laku. Dan setiap pendatang pasien selalu doktrin cuci otak, sehingga setiap orang yang datang ke dukun supaya lancar nitip utak ke tetangga. Mas, nitip utak Mas, lo mau kemana? Ini mau ke dukun biar lancar. Kalau protes terus nanti malah nggak keluar promosinya. Seperti itu. Hadirin sekalian, kita lanjut. Syarat taubat ini kita sampaikan secara cepat. Yang pertama adalah ikhlas. Sesungguhnya Allah tidak menerima amal seseorang yang tidak ikhlas. Kemudian yang kedua, meninggalkan maksiat total. Yang ketiganya, menyesali perbuatan dosa segera. Yang keempat, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa tersebut. Kata Al-Hasan Al-Basri, taubat nasuha ialah bila seseorang meninggalkan dosa dan berjanji kepada dirinya untuk tidak mengulangi selamanya. Kelima, tidak terus-menerus melakukan dosa dan maksiat. Yang keenam, taubat harus dibuktikan oleh hati, lisan dan perbuatan. Dan yang ketujuh, senantiasa bertaubat dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan taubat. Artinya yang membatalkan itu tidak lain maksiat diulangi lagi, meremehkan dosa, suudzon sama Allah. Intinya di sini saya sebutkan hal-hal yang membatalkan taubat di bab terakhir. Ya, sebentar. Nah ini penghalang taubat ini Pak, halaman 111. Yang pertama, kebodohan. Orang itu sulit untuk bertaubat kalau dia itu jahil, bodoh, terutama terhadap manfaat taubat dan bahaya dosa, dan dia tidak mengerti kesalahannya itu salah. Makanya sulit orang itu kalau bertaubat kalau dia tidak tahu kesalahannya itu salah, dosanya itu dosa. Makanya kenapa ahli bid'ah itu lebih sulit bertaubat dibanding dengan maksiat, sehingga katanya Sufyan Ats-Tsauri, bid'ah lebih dicintai oleh iblis ketimbang maksiat, karena orang ahli bid'ah itu sulit untuk menyadari kesalahan.
Contoh sekarang, antum kasih contoh. Antum datang ke orang yang sedang judi, antum katakan, Pak, tolong Pak, judi ini kan nggak bagus, judi ini kan merugikan, Bapak juga nanti jatuh miskin. Orang tersebut dengan mudah mengatakan, oh iya Pak, maaf Pak, memang betul Pak, saya menyadari betul Pak, judi ini nggak bagus, menurut agama, menurut ini, dengan mudah. Tapi coba antum datang kepada orang yang sedang tahlilan, Pak, maaf Pak, ya, tolong ya Pak ya, ini antum sandal ya terbang. Gak bisa dengan mudah, karena orang bertobat itu landasannya satu, syaratnya minimal dua. Satu, landasannya tekad, yang kedua mengakui kesalahannya itu salah, dan yang ketiga nyesal. Udah selesai. Kalau nggak ada tiga itu susah. Yang selanjutnya syirik, termasuk penghalang dosa itu adalah syirik. Orang itu kalau sudah syirik, kata Allah, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Kalau kalian berbuat syirik, nanti di akhirat amalmu terhapus dan kamu termasuk orang-orang yang rugi. Selanjutnya bid'ah. Bid'ah itu menghapus amalan yang dia lakukan secara bid'ah itu, tapi tidak menghapus amalan-amalan yang lainnya. Alias amalan yang antum lakukan dengan dasar bid'ah itu batal, tidak diterima oleh Allah. Dasarnya man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fa huwa raddun, tertolak. Begitu juga di sana ada hawa nafsu dan syahwat. Selagi orang itu masih dikuasai hawa nafsu dan dikuasai syahwat, sulit untuk kembali kepada Allah, sulit untuk bertaubat. Bahkan syahwat nafsunya itu terus berat menghalau dia kepada kecelakaan, bikin kangen maksiat, bikin rindu maksiat, penasaran terhadap maksiat. Itu yang bikin orang itu sulit untuk bertaubat. Selanjutnya dosa batin, Pak. Orang itu kalau sekarang dosa lahir mudah untuk dihilangkan. Bahkan dosa batin ini lebih berbahaya. Antum sedang di masjid, bisa berdosa batin, mikir penasaran, kapan saya ini bisa minum khamr, karena nyari khamr gak dapat, tubuh gak lengkap, mau zina wanita gak ada pasangannya, dosanya batin. Makanya orang yang cenderung su'ul khotimah adalah di dalam batinnya gemur, ingin melakukan maksiat, dan kenyataannya tidak ada keinginan untuk menyesali, dan terus penasaran terhadap dosa-dosa yang ingin dikejar. Sulit dan cenderungnya orang ini su'ul khotimah. Tapi kalau antum secara batin benci, walaupun sekarang kecolongan, walaupun antum terjatuh, gampang untuk balik. Ini yang dikatakan oleh Pak Nabi, sebetulnya dosa itu tidak dasarnya niat, tapi hanya kesempatan. Waspadalah, waspada. Kejahatan itu terjadi bukan karena niat, karena adanya kesempatan. Itu. Makanya ada sekalian, orang itu lucu bicara, kadang-kadang logikanya akhirnya nggak logis. Contoh, yang paling tahu tentang ucapan Allah, ya Allah sendiri. Oh, kayaknya logis. Iya. Tapi subhanallah, lucu. Lah untuk apa Allah mengatakan dzalikal kitabul la raiba fihi hudan, petunjuk, kalau Allah sendiri yang tahu? Mungkin nggak Pak, Quran itu bisa menjadi petunjuk kalau Allah sendiri yang tahu, yang lainnya nggak ada yang tahu. Begitu. Termasuk para rasul, para nabi, para ulama, ahli tafsir yang gedung langit pun nggak tahu. Yang paling tahu firman Allah, ya Allah sendiri. Masya Allah, logis nampaknya ketika anda melihat pertama kali melihat terbelalak. Tapi anda kembalikan ciri Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi Al-Quran itu sifatnya petunjuk dan penjelas, dan penjelasannya dikasihkan kepada siapa Pak?
Apakah hak Allah diberikan kepada nabinya dan ulama? Itu dengan demikian hak benar makna kalimat hak yang diinginkan adalah kebahagiaan. Anehnya kalau seandainya orang itu melanggar kode etik aja, ada DPR melanggar kode etik, Pak, yang paling tahu tentang pelanggaran saya sendiri. Diterima ya, Dewan Kehormatan kode etik loh itu baru. Ya sekarang Badan Kehormatan DPR memanggil DPR karena melanggar kode etik, langsung bicara, Pak, mohon maaf, yang paling tahu tentang maksiat saya lakukan saya sendiri. Yang paling tahu tentang kesalahan yang saya lakukan saya sendiri, Pak. Dan yang paling paham maksud saya kenapa saya maksiat saya sendiri juga, Pak. Oleh karena itu, ini zaman mesola, gak anehnya ya pengikutnya gitu, Pak. Orang memang Indonesia itu hebat, apa aja ada pengikut. Kanjeng Aminuddin Edan aja ada. Lia Aminuddin ada pengikutnya. Gitu. Selanjutnya adalah dosa lahiriah. Ada dosa lahiriah yang nampak, pelanggaran yang diterus-teruskan sehingga menjadi ciri pendosa, ahli maksiat, karena dia hari tidak lepas dari maksiat Allah. Terutama dengan kebiasaan buruk. Maaf, kebanyakan orang tidak mau bertobat bukan karena maksiat itu membahagiakan buat diri, hanya karena perih rasanya pisah dari maksiat. Karena dia sudah kebiasaan, sehingga ketika diingatkan adanya pembenaran terhadap kebiasaan, bukan membiasakan kebenaran. Makanya harusnya kita membiasakan kebenaran, bukan membenarkan kebiasaan. Contoh, Pak, Bapak itu kalau seandainya tidak merokok, kan Masya Allah satu, harta awet, anak sehat, istri sehat. Tapi apa? Dalilnya banyak. Soal sampai akhirnya dalil kalah dalil gelut. Itu paling akhir dalil. Makanya setiap orang berbuat salah dosa selalu ada argumen. Itulah yang dimaksud pembenaran. Orang zina ada, Pak, maaf, itu pusing, gak ada obatnya, Pak. Jadi setelah zina jadi sembuh, Pak. Oh gitu, Pak. Terus iya, Pak, saya juga sama, Pak. Saya itu punya penyakit aneh banget, Pak. Setelah minum khamr jadi hilang, Pak. Terus ada korupsi, ada kebenarannya, sampai berbuat kesalahan di kampung dimanapun. Makanya di sini, Pak, kalau tidak di tengah-tengah dalil, kalau tidak di tengah-tengah nas agama, lihat. Karena pada akhirnya tidak ada orang yang mau disalahkan, walaupun bergelimang dengan kesalahan. Dan setiap orang yang bersalah selalu punya alasan. Dua ini kalau nggak ditengahi sama agama, hancur kan? Setiap orang nggak mau disalahkan, dan setiap kesalahan selalu ada pembenaran. Agama lah harus hadir. Mas, kamu itu salah. Kamu itu menghujat agama, menistakan agama. Nah gitu kan, ditengahi. Sehingga Allah dan Rasulnya, Allah menurunkan Al-Quran, Rasulullah menyampaikan sabdanya agar kita semua mendapatkan petunjuk. Lari kepada Allah ini juga sebab di antara orang itu mudah terjatuh maksiat. Panjang angan-angan ini juga orang mudah jatuh ke dalam maksiat. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya buruk sangka dan putus asa kepada Allah. Sudah sama Allah. Jangan-jangan Allah gak mengampuni saya. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim, sebelumnya kita jelasin juga banyak angan-angan. Hancur
sikap lalai, menyia-nyiakan waktu, yang membuatkan mengekor kepada hawa nafsu. Kalau kumpul dua perkara itu dalam satu orang, maka kata Allah, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furudha. Jangan kamu mentaati orang yang saya lalaikan hatinya karena menyia-nyiakan hati dan mengikuti hawa nafsu karena menyia-nyiakan waktu, maka urusannya berantakan. Kalau antum nggak percaya, begini aja deh. Antum dari mulai malam tidur bangun jam berapa? 8. Habis jam 8 nyambung ayam sampai jam 11. Habis jam 11 mungkin mandi sempat, mungkin enggak. Habis itu mancing sampai jam 4. Habis mancing pulang nyantai nonton TV. Habis nonton TV sampai isya, chatting sama janda. Habis chatting sama janda sampai malam jam 12 tidur lagi. Antum lakukan itu 2 bulan, kalau nggak hancur potong buku saya. Antum sia-siakan waktu, antum sia-siakan hati, nggak zikir, nggak baca Quran, nggak sholat, tadi hancur. Wala tuti' man aghfalna qalbahu. Jangan kamu taati orang yang macam seperti itu. Wattaba'a hawahu wa kana amruhu furudha. Urusannya jadi berantakan. Allahu a'lam bishawab. Selanjutnya di sini ada penawar racun maksiat. Anggaplah besar kesalahan yang kecil, masya Allah, antum akan menjadi orang soleh. Kalau antum menganggap kebaikan yang besar menjadi kecil dan menganggap besar kesalahan yang kecil. Jadi puncak daripada kebaikan seseorang yang akan membuahkan suudzon terhadap dirinya, husnudzon, baik sangka sama Allah, anggaplah besar kesalahan yang kecil dan anggaplah kecil kebaikan antum yang besar. Insya Allah. Ya Allah, saya sudah sholat seperti ini, tahajud yang jangan-jangan hancur karena sum'ah riya. Antum sudah dirawiri ke masjid jamaah. Ya Allah, jangan-jangan saya hanya riya, gak ikhlas. Anggaplah kecil yang saya suguhkan untuk Allah, yang sekarang ini saya mengabdi kepada Allah, tidak ada apa-apanya dibanding nikmatnya, dibanding karunia-Nya, dibanding rahmatnya, maka ibadah kita akan menjadi kecil di hadapan Allah. Makanya hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang itu kalau sudah punya perasaan seperti itu, besarnya dosa dan besarnya rahmat Allah yang turun kepada kita tiap hari ketika mengangkat muka ke atas langit itu, bawahnya cuma astagfirullah, astagfirullah, nggak ada yang congkak, nggak ada yang bisa sombong. Kenapa? Karena kalau orang itu merenungkan besarnya keteledoran, maksiat dan dosa, dan besarnya rahmat Allah yang diberikan kepada kita, yang diturunkan dari langit, kita akan merasa kecil, hina di hadapan Allah. Maka patutlah kita bersyukur. Yang paling rendah adalah sujud, yang kita baca tidak main-main. Subhana rabbiyal a'la. Kita akui ketinggian yang maha hebat, ketinggian yang maha rahman, ketinggian yang maha akbar. Kita akui kehinaan kita, hina-hina, dengan kita tunjukkan bentuknya. Pak, saat manusia terhina apa? Sujud. Anggota kepala yang paling hebat, mulia, menjadi paling rendah. Pantat di mana letaknya? Yang paling tinggi anggota tubuh ketika sujud apa? Kalau antum nggak percaya, coba diputuk. Masya Allah, yang paling tinggi posisinya ternyata tempat keluar kotoran kita, menjijikan, yang selama ini tidak pernah ada yang bisa membanggakan. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu menegur orang yang sombong, wahai manusia, bagaimana kamu bisa sombong yang pernah keluar masuk 2 kali lewat jalan kotoran? Dulu berumpama di mana lewatnya.
Ketika antum lahir, mana lewatnya jalannya? Allah. Makanya Al-Hasan Al-Basri menegur ramah kita, laula salasatu ma yuqti'ul insanu ra'sahu, kalau bukan karena 3 perkara manusia itu tidak menundukkan kepalanya: miskin, sakit, mati. Makanya sekali-kali miskin, gak punya duit, berhenti. Ini beritahu sama istri-istri antum, gak punya duit itu sesekali berhenti. Kalau duit melimpah, harta melimpah, akhirnya jatuhnya kalla innal insana la yadgha ar-ra'ahu istaghna, sombong kayak Fir'aun. Makanya sesekali sakit penting, ya Allah. Ternyata saya ini bisa sakit, badan bisa lemah. Antum lihat mas, preman yang tertentang tatonya masya Allah seluruh tubuh, kalau masuk angin leprak enggak? Sama. Mas bisa sakit mas, lo jangan macam-macam ya. Masya Allah. Nah, yang terakhir mati. Makanya sekali-kali mati penting. Caranya antum tengok untuk takziah. Jangan kondangan terus. Kalau kondangan kan nyisir terus, pakai baru terus, makan enak terus, nampang terus. Sekali-kali takziah, ya Allah, ini orang dulu ya, disegarin orang, jangan dan megang kepala kakinya yang nggak bisa mendekat. Sekarang Pak dimandiin, diucek-ucek, dibungkus kain kafan, habis itu ditidurkan ke arah utara, ya dibuang ke tanah. Ya dulu masya Allah Pak, kursinya kalau nggak empuk, merek ini nggak mau, makan aja piringnya Amerika, sendoknya Jerman, sabuknya masya Allah, sabuk apa namanya Swedia, penitinya Bangladesh. Oh, pokoknya serba, jamnya keren, pokoknya berjalan itu nilainya 1,5 M, karena kacamatanya 200 juta, ya. Jamnya 300 juta, jaketnya 150 juta, sabuknya 150 juta, kaos kakinya 15 juta, sepatunya 200 juta, jalan 1,5 M. Tapi akhirnya ketika dibungkus kain kafan, ketika mati, Allah, jadi saya kayaknya nyampe kayak pilkada tahun depan. Jadinya gitu kan. Lagi umurnya sudah 70, ya Allah, mudah-mudahan pilpres depan ketemu, itu aja doanya. Sopo presiden ini, ya manusia pendek banget kata Rasulullah. A'mal ummati ma baina sittina ila sab'in, umur umat antara 60 sampai 70. Yang selanjutnya, jangan meremehkan dosa. Itu Pak, penawar racun maksiat, jangan meremehkan dosa, karena meremehkan itu alamat kehancuran. Terus kemudian yang ketiga, jangan pamer maksiat, halaman 152. Sekarang Rasulullah mengatakan kullu ummati mu'afin illa al-mujahirin, setiap umatku punya potensi untuk dimaafkan kecuali orang yang melakukan maksiat terang-terangan. Jangan pamer. Selanjutnya, jika dosa berulang maka ulangilah taubat. Jangan antum mau dikencang oleh setan. Anak Adam dibisikkan, kamu kemarin dosa seperti itu, dosa lagi, tobat lagi, gak diterima. Itu setan. Mas, saya tanya sama antum, seandainya antum kemarin dosa, tobat, dosa lagi seperti itu juga. Pertanyaannya, antum mati tidak bertobat dengan mati bertobat, mana yang lebih baik? Nah, mendingan saya tobat aja. Kalau seandainya saya kemarin melakukan maksiat saya sudah tobat, nyesel, nangis, dosa lagi, tobat lagi, dosa lagi, itu juga. Kemudian akhirnya putus asa. Kayaknya Allah pasti marah sama saya. Allah gak terima saya. Allah gak akan menerima kehadiran saya. Allah
maksiatnya sampai mati. Pertanyaannya, mendingan mana? Antum mati bertobat dengan mati tidak bertobat? Udah, tobat terus, insya Allah. Selanjutnya, hadirin sekalian, jauhi lingkungan kemaksiatan. Ini penting. Makanya Masya Allah, ada antum pernah dengarkan seorang yang membunuh 99 minta nasihat kepada salah seorang, ternyata dinyatakan tobatmu tidak diterima, akhirnya orang itu dibunuh sekalian. Lalu dia masih penasaran, ingin tobat, mencari orang yang bisa menunjukkan. Akhirnya ketemu ulama. Yang pertama ahli ibadah. Makanya dari sini ulama dengan ahli ibadah itu beda. Tobat kamu bisa diterima dengan syarat kamu tinggalkan tempatmu yang buruk, pindah ke tempat orang-orang yang beribadah kepada Allah. Para ulama memberikan satu catatan terhadap hadis ini, di antaranya pengaruh lingkungan. Ya, orang berbuat maksiat jahat karena pengaruh lingkungan dominan sekali. Kebanyakan Pak orang hancur itu karena lingkungan. Makanya anak-anak itu kan disebutkan oleh Allah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah kecuali kedua orang tuanya, loh kan? Berarti di sini apa? Lingkungan. Ternyata ini membunuh sampai 100. Masalahnya lingkungan. Maka siapa yang ingin tobat, racun maksiat hilang, tinggalkan lingkungan. Antum selama ini kecebur ke dalam ribawi, tinggalkan lingkungan ribawi. Selama ini antum terjebur ke dalam khamr, maksiat, narkoba, tinggalkan lingkungan khamr, lingkungan narkoba. Selama ini antum terjebur ke dalam lingkungan ghibah namimah, tinggalkan lingkungan ghibah namimah. Selama ini antum malas ibadah, malas sholat, tinggalkan lingkungan antum yang bikin malas ibadah, malas sholat. Pindah ke lingkungan yang memotivasi antum ke masjid, ngaji, dan cari teman-teman yang soleh, mendorong ke akhirat. Itu caranya. Selanjutnya dengan sekalian, senantiasa beristighfar. Gak ada rugi kok Pak. Seandainya antum sudah merasa habis dosa antum, karena istighfar antum, Allah tambahi rahmat antum, untung gak? Udahlah, kita anak bikin nanti itu mentok kita. Istighfar antum sudah menghilangkan semua dosa antum. Antum senang gak ditambahi rahmat Allah, ditingkatkan surga antum oleh Allah? Antum semakin dekat dengan Allah dengan selalu membiasakan astagfirullah. Ruginya apa Pak? Antum ada kena pajak gak? Anak tanya, kena pajak enggak? Kena fee enggak? Kena awak preman gara-gara baca bismillah astagfirullah enggak? Kekurangan baterai enggak? Suara antum serak enggak? Loh, kenapa enggak istighfar? Suara Rasulullah aja yang sudah hebat dijamin enggak berdosa, dan kalau dosa pun diampuni Allah karena sudah dijamin surga. Rasulullah masih mengatakan, wa inni astaghfirullah ta'ala bil yaumi 70 marratan. Aku beristighfar kepada Allah sehari 70 kali. Nah di sini saat-saat beristighfar antum ketika melakukan dosa, setelah melaksanakan ketaatan, dalam zikir rutin harian, ini senantiasa beristighfar setiap saat. Ini teman. Selanjutnya menawar maksiat, berjanji kepada Allah. Janji, ya Allah, antum janji antara antum sama Allah, kalau usah diceritain nama istri, tetangga, sama mertua ya. Ya Allah, anda berjanji deh ya Allah, gak akan bakal melanggar sholat jamaah. Terus perbarui setiap saat, satu masalah. Ya Allah, anda janji gak korupsi kerja ya Allah. Karena akan selamatkan anak istri saya ya Allah, janji. Udah Tuhan, janji lagi ya Allah, saya tidak akan hibah ya Allah. Terus antum kasih list perkara-perkara yang penting besar yang antum berjanji sama Allah. Insya Allah dengan cara seperti itu antum gak gampang terjebak ke dalam dosa. Bismillah. Mengiringi keburukan dengan kebaikan. Wa'adbi'i sayyi'atil hasanati tamhuha. Dan Allah juga mengatakan, inna
tinggalkan orang-orang soleh. Nah ini loh, seandainya antum belum bisa seperti mereka, tetap antum untung ketika bersahabat dengan orang soleh. Kenapa? Minimal saya tidak lebih parah kalau saya bergaul dengan orang yang jahat, yang bercanda rusak. Minimal saya tidak lebih parah. Pak, kenapa antum frustasi? Anak ini jelek, enggak tahu. Kenapa saya harus berteman dengan orang ini? Ustaz, orang bersih, dia kan hafid Quran, dia kan orang baik. Oh, anjing aja enggak malu kok Pak bersahabat sama Ashabul Kahfi. Anjing pun enggak malu, enggak minder. Anjing tidak pernah minder bersahabat dengan Ashabul Kahfi. Akhirnya Allah berikan faedah. Allah berikan faedah. Gak malunya anjing bersahabat dengan Ashabul Kahfi, tidak mindernya anjing bersahabat dengan Ashabul Kahfi, namanya terukir indah di dalam Al-Quran. Nama antum masuk gak ke Quran? Loh, kalah, Masya Allah. Apalagi antum anak Adam, manusia yang bisa berpotensi menjadi makhluk langit. Jangan putus asa. Mari kita bergabung dengan orang-orang soleh, orang-orang yang bisa mengarahkan surga antum, membimbing kebaikan, memberikan satu petunjuk-petunjuk saat antum bingung dan saat antum bodoh, memberikan antum ilmu. Saat antum sekarang ini sesat, menunjukkan kepada jalan yang lurus. Masya Allah. Jangan tinggalkan orang soleh. Terus jangan berhenti berdakwah, karena orang itu selagi berdakwah sejelek-jeleknya ingat, ya Allah, saya kemarin baru ngomong sama orang nggak boleh ini, nggak boleh itu. Masa saya pertama kali yang melanggarnya? Alhamdulillah ada penghalang, sehingga antum terus dalam keadaan menjaga diri, tidak kebablasan. Jangan celah orang karena berbuat maksiat. Nah ini Pak, antum lihat, subhanallah, ada dua orang bersahabat. Hadisnya saya turunkan di sini. Yang satunya soleh baik, tekun ibadah, yang satunya ahli maksiat. Yang baik ini Pak selalu mengingatkan, akhirnya tidak digubris, dia emosi. Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Subhanallah. Akhirnya datang kepada Allah berdua. Madalladhi yata'ala alaiya, siapa yang bisa berani ngomong saya tidak akan ampuni? Saya ampuni dosa kamu wahai pendosa, dan saya masukkan neraka wahai orang yang sok baik. Dimasukkan doa. Makanya jangan antum celah. Antum celah maksiat, antum bisa terjatuh seperti dia. Nanti antum mengulangi lebih parah. Bahkan doakan, bantu dia. Bahkan Rasulullah mengatakan, jangan bantu saudaramu, jangan bantu setan untuk menggelincirkan saudara antum. Saya ulangi lagi, jangan bantu setan untuk menggelincirkan saudara antum. Dengan cara apa? Antum mencela, menghina, akhirnya dia frustasi. Ana juga sudah berusaha baik-baik, tetap aja begini. Sekalian saya ajak bahkan murtad keluar dari Islam, daripada saya bersahabat sama muslim seperti itu. Nah, berarti antum membantu syaitan untuk mencelakakan saudara antum. Selanjutnya dari sekalian yang dirahmati Allah, jagalah amal yang menghapus dosa, ya, berwudu, dalilnya juga saya sudah sampaikan. Sholat 5 waktu itu menghapus dosa. Pergi ke masjid juga sama, menghapus dosa. Puasa hari Arafah, Asyura juga menghapus dosa. Puasa Ramadan juga menghapus dosa. Haji mabrur juga menghapus dosa. Nih, membebaskan orang yang kesulitan bayar hutang, itu juga membebaskan dosa kita. Sabar terhadap ujian, ini juga membebaskan dosa kita. Memperbanyak sujud, sholat berjamaah, berjalan menuju sholat, mengucapkan amin bersama amin para malaikat, qiyamul lail, jihad, mengikuti haji dengan umrah, sedekah, menghadiri majlis ilmu dan dzikir, menjaga sholat 5 waktu, sholat Jumat dan puasa Ramadan, azan,
menyingkirkan penghalang dari jalan, mewujudkan tauhid, dan berulang kali memanjatkan doa pengampunan, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya atau Allahumma anta rabbi, dan seterusnya. Insyaallah dengan cara seperti itu kita akan mendapatkan pengampunan dosa, penawar dosa-dosa kita. Sekian, mungkin ada yang bertanya, silakan. Apakah orang yang berdosa, misalnya zina, kemudian dirajam, kemudian mati, apakah dosanya terampuni? Berdasarkan hadis wanita yang bertobat tadi, Rasulullah mengatakan dia telah bertobat, seandainya tobatnya dibagi kepada 70 sahabat akan mencukupinya, insya Allah. Apakah orang yang sudah bertobat nanti di akhirat tidak ditampakkan dosa-dosanya ketika di dunia? Di sana ada dua hisab, ditampakkan, tapi orang mukmin diajak bicara berdua sama Allah. Di dalam menuntut Allah lalu diingatkan, ingat enggak kamu dosa ini, ingat enggak dosa yang ini, sampai dia mengakui semuanya, bahkan menyangka dia hancur, maka Allah katakan qad satartuha 'alaika fid dunya, dulu di dunia saya tutupi, wa aghfiru lakal yauma, sekarang saya ampuni. Makanya Pak, ayat akhir surat Al-Baqarah memberikan pesan ini, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Fa'fu 'anna, ya Allah maafkan kalau dosa ini masih antara aku dengan kamu. Tapi ya Allah, kalau sudah terbuka, sudah diketahui oleh makhlukmu, dan bahkan mungkin menjadi contoh orang lain, waghfir lana, dan ya Allah, kalau seandainya sampai aku mati nanti engkau tidak mengampuni, maka warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Dengan demikian, adapun orang kafir sama munafik nanti diajak oleh Allah di depan makhluk yang sangat banyak sekali, kemudian diingatkan, ditunjukkan kesalahannya satu persatu. Tapi ada hisab, yaitu manusia dihisab, ditanya kenapa. Kalau pertanyaannya ingat enggak dosa ini, insya Allah masih dimaafkan. Tapi kalau sampai pertanyaannya kenapa kamu melaksanakan ini, pasti diazab. Inilah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, man nuqisha 'uddi, siapa yang diajak debat maka pasti diazab. Yaitu ditanya kenapa. Nuqisha, munaqasha itu diajak dialog. Kenapa? Silakan. Kenapa kamu melakukan itu? Setia. Semoga Allah senantiasa melindungi Ustaz sebagai kami. Ustaz, saya ingin bertanya, apakah tuntunan ini, apakah orang yang sudah bertobat nanti dia, apakah tuntunan dari Rasulullah SAW tentang jumlah maksimal dalam beristighfar tiap yang dituntunkan oleh Rasulullah pagi dan sore 100. Walaupun begitu, ada istighfar yang muqayyad, terikat oleh waktu dan jumlah, tapi ada istighfar yang mutlak, seperti yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, perbanyaklah istighfar karena kamu tidak tahu jatuhnya rahmat dan pengampunan itu kapan. Bisa saja pagi, siang, sore, terus kita nggak tahu.
bisa di masjid, di jalan, antum sedang dalam keadaan santai, dalam keadaan bekerja, perbanyaklah istighfar. Ustaz, apa tanda-tanda diterimanya taubat? Saya tadi katakan satu, kehidupannya lebih baik, maksudnya perbuatan yang dia lakukan lebih baik daripada yang dulu. Tingkah lakunya, akhlaknya, aktivitasnya. Dulu gak pernah ke masjid, sering ke masjid. Selalu menumbuhkan rasa takut kepada Allah dan senantiasa bertambah. Dan yang ketiganya, ketika diingatkan maksiatnya, dia nyesel, bahkan nangis, hati terasa teriris-iris. Itu tandanya orang bertakwa. Saat pembagian warisan sudah dijelaskan dan dihitungkan sesuai dengan syar'i, akan tetapi saudara menginginkan pembagian saham besaran antara laki-laki dan perempuan. Ini pembagian warisan menurut kaidah rakus. Rakus saja. Antum lihat Pak, tidaklah orang yang menerapkan ini kecuali antum lihat muka-muka rakus. Pasti yang pihak-pihak itu ingin mendapatkan lebih daripada yang diberikan oleh Allah. Padahal kita harus yakin pemberian Allah lebih berkah, pemberian Allah lebih manfaat, pemberian Allah lebih halal, pemberian Allah lebih memberikan kedamaian dan ketentraman serta keharmonisan antar keluarga. Makanya siapa yang melampaui batas dalam pembagian warisan diancam oleh Allah dengan ancaman neraka. Itu nggak main. Apakah benar Al-Quran itu hanya bisa dipahami oleh yang menurunkan, yaitu Allah? Itu tadi saya katakan. Sama. Ini sama pernyataan orang. Udahlah, lu jangan ngaku benar sendiri. Kebenaran kan Allah yang paling tahu. Itu sama ya, sama. Jadi dia itu nyontek kemarin. Ini sebetulnya akar permasalahannya. Kamu udah jangan mengaku benar sendiri. Belum tentu loh mas. Kalau kamu itu benar sendiri, yang lainnya salah, bisa saja kita yang salah. Karena jelek-jelekan begini masuk surga. Antum yang merasa benar belum tentu. Loh, yang benar aja belum tentu, apalagi yang salah. Ada begitu. Pak, ini kalimat harus diklirkan. Kalau yang antum maksud benar yang memastikan antum masuk surga, memang betul tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi memang kalau yang dimaksudkan kebenaran yang Allah telah izinkan Rasul dan para ulama untuk menyebarkan, yaitu kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah, wajib kita sampaikan, wajib kita ngaku mengikut kebenaran. Ya, sekarang saya tanya, kebenaran yang memang Allah telah memberikan hak buat kita untuk menjelaskan, untuk mengamalkan, untuk mengikuti, apa salahnya kita mengatakan saya paling benar? Allah mengatakan begini, sampai Rasulullah mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Secara implisit, sholat yang benar ini loh, gitu loh. Terus saya mengikuti, inilah sholat yang benar. Salahnya apa? Sekarang saya membagi warisan. Allah menjelaskan tentang tata cara membagi warisan yang benar. Kemudian saya mengikuti pembagian warisan sesuai dengan penjelasan Al-Quran dan Sunnah. Kemudian saya mengatakan, ini loh yang benar dalam cara membagi warisan. Salahnya di mana? Dan saya tanya Pak, mungkin nggak ada orang yang mengatakan begini selama bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mari kita ikuti pendapat yang paling sesat. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan orang-orang yang tidak benar. Dan kita karena tidak boleh ngaku paling benar sendiri, oleh karena itu yang benar adalah sesat. Ya. Ada nggak orang ceramah seperti itu? Antum cek aja Pak, harta aliran yang sudah dinyatakan sesat, ketika ceramah di depan pengikutnya Pak, hadirin sekalian,
Kita harus mengikuti jalan yang benar. Jalan yang benar adalah jalannya orang Syiah. Loh, Syiah aja ngaku benar boleh. Kita nggak boleh. Gimana ceritanya? Kalau yang antum maksud benar, pasti surganya memang lama. Kan nggak ada juga kok salah satu ustadz salaf yang mengatakan Bapak Ibu sekalian yang mau tahu muka surganya dia, ya, awas ya, jangan lupa diingat ya, muka gue ini. Nggak ada kok. Ada yang begitu? Enggak. Ini siapa? Memang betul yang paling tahu tafsir yang benar-benar gak pernah salah, gak bisa salah adalah Allah. Tapi juga Allah memberikan hak kepada Nabi, ulama untuk menjelaskan. Mana dalilnya? Surah An-Nisa ayat 84. Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi ada'u bi. Jika datang perkara yang merepotkan mereka, perkara yang menjadi masalah mereka, baik dalam keadaan damai dan perang, biasanya orang awam itu menyelesaikan dengan cara gaduh. Walau radduhum ila Rasul, kalau seandainya mereka kembalikan kepada Rasul, awi ulil amri minhum, atau ulama di antara mereka, la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhu, maka dia akan mendapatkan kebenaran dari hasil ijtihad mereka. Berarti Rasulullah diserahin untuk menjelaskan Al-Quran. Ulama, ulil amri dalam masalah dunia umara, ulil amri dalam masalah agama ulama, diserahin Allah untuk menjelaskan. Salahnya di mana? Kalau Imam Syafi'i menjelaskan ayat ini begini-begini, salahnya di mana? Abu Hanifah menjelaskan ayat ini begini-begini, Syekhul Islam dan seterusnya. Sekarang terakhir, Ustaz, bagaimana apa yang harus saya lakukan saat pegawai bank sebab saya pegawai bank konvensional? Ini minum dulu. Bapak Ibu, riba yakin kalau antum tahu nanti siksaannya. Seandainya antum digaji sebulan 200 juta, apalagi cuma 4 juta. Rasulullah aja sudah ngasih sinyal, di kuburannya dimasukkan ke alam sungai darah. Setiap mau keluar dilempar kembali, nanti di masyarakat dibangkitkan dalam keadaan kayak orang berserupa. Dan Rasulullah mengatakan, inna riba wa in kasura fa inna aqibatahu tasiru ila kullin. Sesungguhnya riba walaupun berawal banyak, akhirnya menyedikit. Dan Rasulullah juga mengatakan, ma dhahara fi qaumin ar-riba waz-zina illa amallahu ta'ala iqaban min 'indi. Tidaklah merajalela riba dan zina dan riba di dalam satu kaum, melainkan Allah akan meratakan adab. Sekarang ini yang terlihat, zina di mana-mana, riba di mana-mana. Dan subhanallah, ketika zina merajalela, kecenderungannya riba juga merajalela. Dan riba kalau merajalela, zina juga merajalela. Kenapa? Karena upah pelacuran itu lebih banyak didapat dari riba-riba. Ya otomatis semakin panen. Makanya terlihat saja orang korupsi untuk apa? Rata-rata itu punya simpanan double. Di BNI ada simpanan, di BRI ada simpanan, di apartemen juga ada simpanan.
Cuma kan di BRI tambah terus, yang di apartemen kurang terus simpenannya. Akhirnya untuk tambahan apa? Kalau jualan narkoba bisa, ya oke. Kalau enggak, korupsi. Itu. Saya tanya, antum nawar enggak? Ada orang sudah umur, masya Allah, umur 67, hampir 70, masih korupsi untuk apa, Pak? Padahal masya Allah hidupnya juga selangkah lebih maju ke kuburan. Selangkah lebih maju, tinggal dibungkus. Ya kenapa? Yang tadi itu pikiran, yang untuk anak cucu yang ini padahal semuanya belum tentu membawa kebaikan untuk anak cucu. Makanya pernah Umar bin Abdul Aziz di bab cerita. Umar bin Abdul Aziz itu anaknya kecil-kecil miskin. Masya Allah, khalifah miskin, di antaranya dia meninggal dunia nggak punya apa. Ada salah seorang teman dekat mendatangi Umar bin Abdul Aziz, wahai Umar, wahai khalifah, kenapa kamu tidak memberi bagian dari harta negara untuk anak-anak yang kecil? Mereka kesulitan hidup loh. Sementara Baitul Mal, harta negara itu, imam khalifah punya hak untuk memberikan ke siapa saja, termasuk anak. Orang lain yang nggak kenal aja boleh. Itu kelebihan Baitul Mal. Ya. Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Wahai fulan, anakku tidak lepas dari salah satu di antara dua, soleh atau jahat. Kalau soleh, kata Allah, ya, inna waliyallahu alladhi nazzala al-kitaba wa yatawalla as-salihin. Sesungguhnya pelindungku adalah Allah yang menurunkan kitab yang menjamin orang-orang soleh. Selesai. Lihat. Tapi bulan kalau anak saya jahat, Allah berfirman, فَبِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ. Dengan karunia Allah, dengan nikmat yang diberikan Allah kepada saya tidak mau menjadi penolong orang jahat. Ngapain saya ngasih anak jahat? Udah, aduhnya Pak, mau soleh nggak dapat, mau apa lagi jahat? Allah. Kenapa? Karena harta ini sementara. Antum cari susah payah dengan cara haram, antum tinggal semua, nanti antum dihisab semua. Anak yang antum tinggal belum tentu soleh, belum tentu mendoakan antum, belum tentu hafal Al-Quran, belum tentu menyelamatkan antum dengan syafaatnya. Ini akan, makanya Rasulullah mengatakan, anak Adam tadi malam saya sampaikan, anak Adam mengatakan hartaku. Sebetulnya kamu tidak memiliki harta kecuali tiga: yang kamu makan suatu ketika jadi kotoran, yang kamu pakai suatu ketika lecek, yang kamu sedekahkan jadi simpanan. Selain itu fatali koordinasi tidak. Antum beli pakaian, masya Allah senang, ya paling setahun 2 tahun, jangan di setahun, sekarang per 3 bulan kan. Selanjutnya ada adzan ya. Kita akhiri subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum